Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamamul Qadri dari Prodi Ilmu Komputer di Malam. Pertama-tama, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pemrograman, yaitu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI, selaku dosen dasar-dasar pemrograman. Oke, baik di sini saya akan membuat video tugas presentasi mandiri dasar-dasar pemrograman yang nantinya mungkin ada soalnya mungkin sampai 1 sampai 6 dan nanti saya akan jelaskan. Oke, pertama-tama eh, yang akan saya bahas yaitu pertama-tama perkenalkan dulu ya. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrul Qadri. Saya berasal dari eh, Universitas Yatsi Madani dan prodi saya ilmu komputer, dan mata kuliah yang sedang saya mata kuliah yang sedang saya untuk buat videonya itu dasar-dasar pemrograman. Baik, di sini pertanyaan yang pertama yaitu konsep dasar dan pengantar pemrograman. Di sini pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep dasar pemrograman, mengapa ini penting bagi seorang pemrograman pemula. Nah, jadi konsep dasar pemrograman adalah fondasi atau landasan utama dalam memahami bagaimana kita cara berkomunikasi dengan komputer. Jadi sederhananya itu kita bisa menganggap komputer itu sebagai sebuah mesin yang sangat pintar, tetapi ia hanya bisa memahami instruksi yang sangat spesifik. Nah, jadi ya kita harus tentunya dari bahasa pemrogramannya itu ya pasti bahasa Inggris. Nah, jadi pemrograman itu sendiri adalah seni dan ilmu untuk memberikan instruksi-instruksi tersebut kepada komputer dalam bahasa yang bisa dimengerti olehnya. Nah, lalu mengapa konsep dasar pemrograman itu penting? Penting karena yang pertama itu ada fleksibilitas. Dengan fleksibilitas ini kita bisa memahami konsep dasar dan juga bisa dengan mudah beralih dari satu bahasa pemrograman ke bahasa yang lain karena konsep-konsepnya yang sering kali serupa gitu. Jadi mungkin contohnya seperti Python atau PHP gitu. Kurang lebihnya dia sama. Dan juga yang kedua yaitu pemecahan masalah. Di sini pemrograman mengajarkan kita untuk berpikir secara logis dan sistematis sehingga kita bisa memecahkan masalah yang kompleks gitu, yang menjadi bagian-bagian kecil dan mudah dikelola. Dan pemrograman itu sendiri dapat membuat kita menjadi orang yang berkreativitas gitu. Kenapa? Karena pemrograman itu memungkinkan kita untuk menciptakan berbagai macam aplikasi dan perangkat lunak yang berguna untuk nantinya kita bisa ada di dunia kerja gitu. Oke. Eh, Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu eh, berikan contoh singkat mengenai satu bahasa pemrograman yang Anda pelajari dan mengapa Anda memilih tersebut. Jadi mungkin yang Bapak Ihsan eh, ajarkan kepada saya gitu, mungkin HTML, PHP, mungkin untuk Python belum ya. Cuman saya ini pernah mempelajari Pak, dipelajari oleh Bu Dewi gitu. Jadi menurut saya yang lebih kompleks dan yang lebih mudah itu ya Python karena sintak yang sederhana dan komunitas yang besar membuat Python ideal untuk pemula seperti saya yang ingin belajar dasar-dasar pemrograman itu seperti apa. Mengapa Python itu gampang gitu untuk disukai gitu. Yang pertama yaitu sederhana dan mudah dibaca. Jadi sintak Python itu dirancang untuk mudah dipelajari, mirip dengan bahasa Inggris sehari-hari. Jadi ini membuat bahasa Python ini sangat cocok untuk belajar dasar-dasar pemrograman. Gitu. Dan juga di sini tentunya banyak digunakan. Dan ya, saya sendiri gitu. Banyak digunakan karena Python itu digunakan untuk berbagai proyek gitu sebagai seperti pengembangan aplikasi web, analis, dan komputasi ilmiah. Dan di sini Python itu sendiri bersifatnya open source. Kenapa? Karena bersifat open source sehingga Python ini membuat programmer bisa memodifikasi source
kodenya sesuai dengan kebutuhannya gitu, sesuai dengan kepahamannya sendiri gitu. Dan tentu yang terakhir itu tentunya semua gitu ya, bahasa-bahasa pemrograman itu memiliki prospek kerja yang luas. Karena karena Python ini juga merupakan bahasa yang dibutuhkan dan memiliki prospek dan kerja yang luas di dunia kerja gitu. Oke, next. Eh, struktur dan sintak dasar. Nah, yang pertama yaitu apa itu struktur dasar dan sintak dasar dalam bahasa pemrograman yang saya pelajari. Jadi jawabannya itu struktur dasar dalam bahasa pemrograman Python adalah kerangka atau blueprint dari sebuah program. Nah, ini juga mencakup elemen-elemen penting seperti variabel, tipe data, operator, struktur data, dan fungsi. Sementara sintaks adalah aturan atau tata bahasa dalam Python yang mengatur bagaimana kita menulis kode. Nah, di sini ada tunjukkan bagaimana Anda menulis kode sederhana menggunakan struktur dan sintak tersebut. Misalnya, di sini kita menampilkan Hello World gitu di layar. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ini di compiler online atau Visual Studio Code. Jadi, ya di sini sintaksnya itu ya menampilkan tulisan Hello World, print Hello World, lalu nanti saya akan eh, mencoba sendiri apakah bisa atau tidaknya. Oke, di sini saya udah membuka compiler online Python gitu. Nah, di sini saya akan mengikuti caranya. Jadi kita pertama yaitu menampilkan tulisan hello. Nah, di sini printnya itu sendiri adalah fungsi bawaan yang ada dalam Python yang digunakan untuk menampilkan teks di layar. Tuh. Jadi ya kita tulis pertama print dan di sini ada hello world ini adalah string atau teks gitu, variabel yang akan dicetak dan juga jangan lupa untuk membuat tanda kutip ya. Tuh, jadi kayak ya hello world, tanda kutip pertama dan tanda kutip dua dan jangan lupa diberi tutup buka dan tutup kurung. Maka kita run, hasilnya akan seperti ini. Nah, itu hello world-nya. Untuk menampilkan tulisan hello world menggunakan bahasa pemrograman Python. Gitu. Next, kita akan eh, ke pertanyaan selanjutnya, yaitu, oke, jadi di sini ada yang ketiga, yaitu logika pemrograman dasar. Yang pertama yaitu jelaskan konsep logika pemrograman dan mengapa logika sangat penting dalam pemrograman. Nah, jawabannya itu logika pemrograman adalah dasar dari semua pemrograman. Jadi sederhananya, ya, pemrograman ini adalah cara kita berpikir secara sistematis dan struktur untuk menyelesaikan masalah menggunakan komputer. Lego ini juga diterjemahkan ke dalam kode yang dapat dimengerti oleh komputer. Jadi kita bisa membayangkan komputer ini sebagai sebuah mesin yang sangat cerdas, namun juga bisa sangat bodoh. Nah, jadi dia hanya bisa melakukan apa yang kita perintahkan dengan sangat cepat. Nah, dan logika pemrograman adalah cara kita memberikan perintah tersebut dengan jelas dan tanpa ambiguitas. Jadi kita tuh harus sesuai gitu bahasa pemrograman yang misalnya PHP, terus Python dan yang lain-lain. Di sini saya akan memberikan contoh penggunaan logika dasar dalam pemrograman bahasa yang saya gunakan gitu, seperti membuat keputusan sederhana atau perhitungan. Nah, di sini ada saya membuat apa namanya dengan bahasa Python juga ya. Di sini kita menginput usia dan di sini input masukkan usia Anda dan juga if usia. Jadi di sini saya dari usia 18 ini printnya itu nanti yang akan dicetak outputnya itu adalah Anda sudah cukup untuk mengemudi gitu. Jadi ya kita coba saja ya di sini. Oke, sini. Nah, misalnya saya akan memasukkan apa namanya umur saya 19. Nah, maka di sini Anda sudah cukup umur untuk mengemudi. Apabila nanti saya memasukkan 17 tahun, maka di sini Anda belum cukup umur untuk mengemudi gitu. Simpelnya seperti itu. Oke, naik naik next.
Di sini ada form dan input pengguna. Bagaimana kita cara membuat form untuk menggunakan data dari pengguna? Nah, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman HTML, jadi bahasa dasar untuk membuat struktur form seperti input field, kotak teks, radia, button atau dan lain-lain, label dan tombol submit. Nah, bisa juga menggunakan CSS ya. Kita untuk mengatur tampilan dan gaya form agar lebih menarik. Nah, bisa juga menggunakan JavaScript kita untuk menambahkan interaktivitas validasi data dan mengirim data form ke server. Dan juga bisa menggunakan platform pembuatan form online seperti Google Form karena ini mudah digunakan dan juga gratis. Next, di sini buatlah contoh form sederhana dalam bahasa pemrograman yang Anda pelajari dan jelaskan bagaimana data input dari pengguna diproses. Oke, di sini saya akan menampilkan Visual Studio Code saya tentang input pengguna yang sudah dijelaskan dan di ini ya, sama Pak Isan ya. Nah, di sini ada submit dan juga ada submit PHP dan juga ini saya sendiri. Jadi ini tuh untuk untuk mengambil data dan juga maksud input pengguna itu. Jadi nanti saya akan membuka di sini nih, membukanya di localhost. Oke, di localhost xampp. Nah, di sini. Nah, di sini saya akan buka folder. Folder di sini submit. Nah, submit itu diambil dari data yang sudah kita masukkan. Jadi kalau misalnya datanya tidak sesuai apa yang di sudah ditaruh gitu, sudah dibuat, maka hasilnya data tidak submit. Nah, ini kita akan mencoba ya. Username yang pertama nama saya Tamam, prodi saya Ilmu Komputer, dan email saya itu Muhammad Tamamul Qadri dan paspornya itu wajib eh, untuk minimal 6 karakter. Jadi ya submit. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi seperti itu. Oke, nice. Kita next nomor 5, struktur kontrol, if else dan switch. Apa itu struktur kontrol seperti if else dan switch? Jelaskan dengan contoh bagaimana struktur kontrol ini bekerja. Jadi jawabannya itu struktur kontrol adalah bagian penting dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan kata lain, struktur kontrol menentukan alur eksekusi program. Beberapa struktur kontrol yang paling umum adalah if, else, dan switch. Nah, contohnya ini seperti struktur kontrol if digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode jika suatu kondisi bernilai benar atau true. Contohnya di sini saya menggunakan PHP. Nah, nilai 80. Jadi kalau misalnya nilainya di atas 80, lebih dari 80 itu selamat Anda lulus gitu. Jadi jika nilai variabel dolar nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka pesannya adalah selamat Anda lulus. Maka kalau misalnya kurang dari 75, yang akan ditampilkan di formnya itu maaf Anda tidak lulus gitu. Jadi ya ini yang struktur kontrol if else. Nah, if else ini gunakan untuk mengeksekusi salah satu dari dua blok kode tergantung pada nilai suatu kondisi ya. Jadi contohnya seperti di sini umurnya 17. If umur lebih besar dari 18, Anda sudah dewasa, else Eko Anda belum dewasa. Jadi di sini jika umur lebih besar atau sama dengan 8, maka pesan yang ditampilkan atau outputnya itu Anda sudah dewasa akan ditampilkan. Namun jika tidak, pesan Anda belum dewasa juga akan ditampilkan. Jadi kalau misalnya umurnya di bawah 70, maka nanti yang muncul itu Anda belum dewasa gitu. Next. Itu struktur kontrol switch. Switch ini digunakan untuk mengevaluasi suatu ekspresi dan menjalankan blok kode yang sesuai dengan nilai ekspresi tersebut. Contohnya, di sini nilai huruf sama dengan A, switch nilai huruf, case A itu sangat baik. Terus break, case B itu ekonya baik, dan case C, eko atau variabel itu cukup gitu. Default itu nilai tidak valid. Nah, dalam contoh ini program akan mengecek nilai nilai huruf dan mencetak pesan yang sesuai. Jika nilai hurufnya itu adalah A, maka pesan itu sangat baik. Dan eh, jika tidak ada yang cocok, maka pesan itu dinilai tidak valid dan akan ditampilkan. Itu. Di sini pertanyaan kedua itu adalah contoh kode sederhana yang menunjukkan bagaimana program Anda membuat keputusan berdasarkan input pengguna. Di sini saya menggunakan PHP juga, yaitu untuk mengambil input dari pengguna. Dan umur, headline, kita masukkan umur Anda.
Nah, ini untuk membuat keputusan berdasarkan input, if umur 18 Anda sudah dewasa, else Eko Anda belum dewasa. Jadi sama seperti tadi gitu. Jadi kalau misalnya umur kita 18 atau lebih dari 18, maka nanti output yang akan ditampilkan itu Anda sudah dewasa. Namun kalau misalnya kita kurang dari 18 itu, maka Anda belum dewasa gitu. Next, yaitu nomor 6. Apa itu perulangan dan pengolahan data? Apa itu perulangan dalam pemrograman dan bagaimana perulangan membantu dalam pengolahan data? Jadi jawabannya itu perulangan atau looping dalam pemrograman adalah konsep di mana satu atau lebih instruksi diulang-ulang secara berulang sehingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Bayangkan jadi kita tuh melakukan tugas yang sama berulang kali seperti menghitung jumlah semua bilangan dari 1 sampai 100. Dengan perulangan, Anda tidak perlu menuliskan perintah sebanyak 100 kali, cukup tulis sekali lalu minta komuter untuk mengulangi. Nah, di sini ada contohnya yaitu berikan contoh penggunaan perulangan untuk melakukan tugas yang berulang seperti mencetak angka dari 1 hingga 0. Nah, di sini saya menggunakan VAP. Di sini ada for dolar i dan satu dolar i lebih dari 10 gitu. Jadi dari 1 sampai 10. Nah, maka Eko yang akan ditampilkan yaitu di sini saya akan mencoba eh, menggunakan PHP compiler. Oke. Nah, di sini 1 sampai 10. Oke. Eh, udah cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.